Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Rizka Angelina. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 4 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2025 dengan NIM 25412306. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 6 Tayan Hilir, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi mewujudkan iman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Fase D kelas 9 di SMP Negeri 6 Tayan Hilir. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Salam anak Tuhan Yesus. Beriman, bertakwa, mulia, jaya. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, silakan satu orang pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa, mengendalikan diri. Marilah kita yang sejenak. Marilah kita mengenai diri kita dengan tanda kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Sebentar lagi kami mau belajar mewujudkan iman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Semoga kami dapat menjadi pribadi yang baik bagi sesama. Demi Kristus dan perantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu punya kesepakatan kelas yang harus kalian apa? Taati. Oke, yang pertama, Ibu mau nanti saat kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya. Kemudian nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, nanti Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu berupa LKPD dan tugas kelompok. Jadi nanti di dalam tugas kelompok itu kalian harus apa? Bekerja sama yang baik. Baik, anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Alek? Ada, Bu. Astromego? Ada, Bu. Randus? Ada, Bu. Cerdin? Ada, Bu. Gabriel? Ada, Bu. Febrian? Ada, Bu. Yona? Ada, Bu. Yoni? Ada, Bu. Flora? Florencia, ada Bu. Maria, ada Bu. Marcianus, Ada, Bu. Septia, ada Bu. Penny, ada Bu. Penansius, Ada, Bu. Oke, baik ya. Hadir semua ya hari ini ya. Iya, Bu. Kita melihat kembali dulu ya tujuan pembelajaran.
Kita akan menjelaskan nanti makna iman Kristiani itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti kita akan memberikan contoh apa saja yang dapat kita wujudkan dalam iman Kristiani ya, dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kemudian sikap dan tindakan apa yang harus kita lakukan, yang harus sesuai dengan iman Kristiani kita ya. Kemudian kita akan memberikan aksi nyata. Aksi nyata itu ya, itu tindakannya nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan apa? Proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau bertanya, ini berkaitan dengan iman Kristiani kita. Apa arti iman Kristiani bagi hidupmu sebagai pelajar? Oke, baik. Iman Kristiani bagi hidup saya sebagai pelajar adalah dasar untuk mengenal Tuhan, membentuk hati nurani dan membentuk sikap pelajar. Iman memberi harapan, motivasi berbuat jujur, tekun, rendah hati, serta memandang belajar sebagai tanggung jawab dan pelayan. Bahwa iman itu akan dapat menjadi suatu motivasi bagi kita. Yang pertama, dapat menumbuhkan semangat belajar, ya benar ya. Kemudian yang kedua, mengapa itu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata? Ayo, siapa di sini bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Jawab. Alasan iman perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Iman perlu diwujudkan dalam tindakan nyata karena iman bukan hanya pengetahuan, tapi hidup yang dijalani melalui perbuatan kasih, kejujuran, dan tanggung jawab. Iman menjadi saksi nyata, memberi dampak baik, dan mencerminkan ajaran Kristus. Oke, ya, kita tepuk tangan juga. Tindakan kita sehari-hari yaitu dengan berdoa, saling menolong sesama, bahkan yang tidak kita kenal sekalipun. Ya, oke, yang ketiga ya, sikap apa saja yang mencerminkan iman Kristiani di sekolah dan di rumah? Ya, silakan. Sikap yang mencerminkan iman Kristiani di sekolah dan di rumah antara lain jujur, disiplin, hormat kepada guru dan orang tua, peduli pada sesama, berbagi, bertanggung jawab, rajin belajar, serta mampu mengampuni dan menjaga kasih dalam setiap situasi. Oke, ya, tepuk tangan ya. Oke, iman itu dapat kita wujudkan di sekolah dan di rumah itu. Kita harus mempunyai tanggung jawab. Kita harus meyakini perbuatan-perbuatan kasih yang telah Tuhan lakukan itulah yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada pemahaman bermakna yaitu tentang iman Kristiani. Yang pertama itu adalah ada kasih. Yang kedua ada kepedulian. Yang ketiga kemudian yang keempat ada tanggung jawab. Oke, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keempat ini harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita dapat wujudkan kasih nyata kita kepada sesama kita. Mengapa iman perlu diwujudkan dalam perbuatan? Yang pertama, iman perlu diwujudkan dalam perbuatan karena iman tanpa tindakan akan menjadi keyakinan di hati. Oke, perbuatan iman itu harusnya nyata ya dalam tindakan, bukan hanya omongan saja. Nah, dari Yakobus itu mengatakan iman tanpa perbuatan itu akan mati ya. Kalau cuma hanya diucapkan saja, kemudian tidak kita lakukan dengan tindakan. Kemudian yang kedua, iman yang diwujudkan dalam perbuatan membantu orang lain merasakan apa yang dirasakan orang, mau menolong, peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita ya. Yang ketiga, perbuatan baik adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, perbuatan yang baik. Nah, jadi kalian di sini sebagai pelajar ya, kalian itu harus menunjukkan sikap kalian yang baik, terutama di lingkungan sekolah. Apa perbuatan baiknya? Yang pertama,
hormat kepada bapak dan ibu guru. Setelah itu apa? Menaati peraturan yang ada di dalam sekolah ya. Harus disiplin waktu. Biar kita makin tambah bersemangat kita belajar, mari kita berdiri semuanya. Kita mau ice breaking. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Berbicara tentang apa? Oke, silakan. Beriman Kristiani. Oke, beriman Kristiani. Bagaimana kita cara mewujudkan iman Kristiani kita? Yang pada hari ini akan kita bahas materi kita mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita agar kita menjadi orang Kristiani yang baik? Caranya dengan rajin berdoa, berbuat baik, saling tolong menolong, dan tetap setia pada Tuhan. Oke, kita berikan tepuk tangannya. Dengan rajin berdoa, saling tolong menolong, dan membantu sesama yang sedang dalam kesusahan. Nah, hakikat beriman Kristiani, ya. Itu kita pernah melihat ada gambar kita ya. Ada 4. Yang pertama, orang beriman Kristiani itu hidupnya dijiwai iman, ya. Dijiwai iman kepada siapa? Yesus. Iya, kepada Yesus Kristus, ya. Kemudian iman tampak dalam sikap apa? Sikap ketaatan, tindakan sehari-hari. Apa tindakannya kalau kita itu orang yang mengimani Tuhan Yesus? Yang pertama apa? Iya, rajin beribadah, kita berdoa bahkan sebelum dan sesudah apa? Bangun tidur, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, berangkat ke sekolah juga kita harus berdoa. Yang paling utama apa? Kita makan harus berdoa. Nah, itu adalah merupakan apa? Ungkapan rasa syukur kita kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Iman bukan hanya doa dan ibadah, tetapi apa? Terus mewujud nyatakannya dalam hidup, yaitu tindakan. Yang mengimani Tuhan Yesus itu harus apa? Melakukan perbuatan kasih kepada siapa tadi? Sesama, ya. Nah, jadi kalian semua yang ada di sini, jadi nilai kasih itu harus dicerminkan. Nah, terutamalah kalian sebagai pelajar ini ya. Jadi harus mencerminkan nilai kasihnya kepada teman, bapak dan ibu guru, ya. Setelah itu kalian harus mampu bersikap apa? Jujur. Kemudian pengampunan. Kenapa pengampunan ini? Karena biasanya berkaitan dengan apa? Hati. Tapi kita mau tadi mengampuni sesama. Jika temannya berbuat salah, kita mau apa? Memaafkan, ya. Ada yang bawa kitab suci seperti ibu. Ada yang coba tuh kitabnya, ya. Nih, ya. Oke. Ya. Kenapa kita perlu membawa kitab suci? Karena ini adalah pedoman hidup kita. Dari sinilah ya pedoman hidup kita ini. Ini menunjukkan bahwa kita adalah beriman Kristiani. Jadi nanti dalam kitab suci kita akan menerima kebenaran tentang Allah. Kemudian mengandalkan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian yang paling utama dan pertama harus apa kita? Setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Meskipun apa? Kita menghadapi kesulitan.
dengan sungguh-sungguh ya, itu yang pertama ya. Kemudian pengertian iman. Di situ ada 4. Yang pertama itu apa? Coba bacakan bersama-sama. Iman menyerahkan diri secara total kepada Allah. Iman adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Kenapa kita harus menyerahkan diri kita secara total? Artinya secara keseluruhan. Baik kita di saat kita sedang sedih, kita gembira, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesuslah yang memberi pemberian kehidupan bagi kita semua. Kemudian yang kedua apa? Ayo, Ana dan Ani, apa itu yang kedua? Tuhan merupakan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Oke, iman merupakan hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Pribadinya siapa sih? Kalian sendiri ya, kalian semua sendiri. Bukannya ibu guru, nah bukannya teman kalian, tetapi kalian sendiri, individu ya, tersendiri ya. Kita penyampaiannya kepada Tuhan itu melalui apa? Melalui doa. Nah, jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Iman dibangun melalui doa, sakramen, firman Tuhan, dan pengalaman hidup. Oke, iman dibangun melalui doa, sakramen, kemudian firman Tuhan dan pengalaman hidup. Kalau kalian tadi mengatakan di sini bahwa kalian itu mengimani Tuhan Yesus, tapi tidak dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, sama saja dengan yang dikatakan oleh Yakobus tadi. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya akan mati. Sakramen. Nah, sakramen itu yang biasa kita terima ya tiap hari Minggu. Jadi itu yang menjadi penyegaran hidup kita ya. Kemudian melalui sabdanya, sabda Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam kitab suci yang kita dengarkan biasanya juga di dalam bacaan pertama dan kedua setiap hari minggunya. Nah, jadi perlu sekali ya, itu penyegaran rohani itu perlu sekali ya, agar apa? Menjadikan hidup kita ini apa? Penuh bermakna. Kemudian yang pertama apa? Iman apa? Harus bertumbuh dan berkembang. Jadi iman kita tuh harus bertumbuh dan berkembang. Tidak ada perubahannya. Yang mungkinnya tadi malas ke gereja ya. Kemudian kegiatan kerohanian tidak pernah ikut. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk bertumbuh dan berkembang itu kalian sebagai pelajar harus sering-sering berdoa, mengikuti kegiatan yang berbau apa? Rohani. Sifat iman Kristiani seperti apa itu? Yang pertama, harus mengantarkan manusia pada keselamatan. Kemudian iman yang hidup tampak dalam perbuatan nyata, diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian iman yang berbuah kebaikan, kasih, ada apa lagi? Sukacita, apa lagi? Damai sejahtera. Iya, damai sejahtera ya. Kemudian setiap perbuatan baik adalah wujud iman. Nah, jadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mewujud nyatakan apa? Perbuatan kasih ya, agar apa? Iman kalian harus bertumbuh dan berkembang ya. Nah, kemudian aspek hidup beriman Kristiani. Apa aspek hidupnya? Yang pertama, hidup beriman mencakup pengalaman ya, religius ya, religius mengimani Tuhan Yesus, yaitu kita harus melakukan perjumpaan kepada Tuhan. Bagaimana perjumpaan kepada Tuhannya? Dengan berdoa. Artinya kalau kita sudah berdoa, kita apa yang kita lakukan? Berkomunikasi dengan Tuhan. Ayo siapa di sini
Oke, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Berdoanya saat apa sih? Ibu mau tahu dulu. Oke, selamat makan. Lagi tidur, lagi bangun tidur, ya. Oke, sebelum belajar. Ada tidak? Oke, sebelum pergi ke sekolah. Oke, karena hari ini kita belajar tentang mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai dari hari ini sampai seterusnya, Ibu mau kalian sebelum membaca kitab suci harus apa? Berdoa. Agar apa? Agar sabda Tuhan yang kalian baca itu bisa kalian resapi dan kalian wujud nyatakan dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penyerahan iman. Penyerahan iman ini adalah percaya dan taat kepada kehendak Tuhan. Kemudian pengetahuan iman. Apa pengetahuan iman ini? Memahami dan mempertanggungjawabkan iman. Nah, tapi banyak sekali yang tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya. Kenapa? Setelah dia sudah menjadi Katolik, sudah dibaptis, dia tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya. Apa? Dia tadi sudah dibaptis, malas ke gereja. Ya, itu yang paling utama. Tidak mau berdoa, kemudian tidak mau ikut kegiatan yang berbau rohani. Jadi kalau kita sudah dibaptis, artinya kita sudah sah menjadi warga Katolik. Ya benar ya Vero ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Vero. Rajin ke gereja karena apa? Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Itu ada dalam 10 perintah Allah itu yang berbunyi apa? Kuduskanlah hari itu Tuhan. Bagaimana cara kalian menguduskannya? Dengan pergi ke gereja. Nah, itu yang bertanggungjawabkan imannya ya. Ibu harap kalian di sini semuanya rajin kan ke gereja? Rajin. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk anak Tuhan. Ya, jadi bukan hanya ngomong-ngomong saja ya, tetapi harus diwujud nyatakan agar tadi bertumbuh kembanglah iman kalian ya. Penghayatan hidup beriman dalam gereja ya. Penghayatan iman dalam hidup gereja itu ada baptis, ada sakramen, kemudian hidup dalam doa dan kasih ya. Kemudian kebiasaan gereja untuk menumbuhkan iman. Ada merayakan Ekaristi, apalagi aktif dalam kegiatan dan lingkungan, baik dalam paroki. Kemudian terlibat dalam hidup masyarakat. Kemudian membaca dan merenungkan kitab suci. Nah, makanya ini perlu sekali kalian sebagai pelajar harus, setiap pelajaran agama juga harus membawa kitab suci. Inilah bukti bahwa kitab suci ini adalah pedoman hidup orang beriman yang mengimani Kristus. Kemudian doa pribadi dan ibadah harian. Doa sebelum makan, doa sebelum belajar, apa sih lo? Doa sebelum pergi sekolah. Oke, doa sebelum pergi sekolah. Doa sebelum membaca kitab suci. Ya. Kemudian ada puasa, ada pantang, dan sakramen tobat. Itu yang harus kita laksanakan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, Ibu akan menayangkan sebuah video. Video ini harus kalian simak dengan sebaik mungkin ya, karena nanti setelah kalian menonton video, Ibu akan bertanya tentang alur cerita yang ada dalam video tersebut ya. Jadi diperhatikan dengan baik.
tanpa perbuatan yang pada hakikatnya akan mati, ya. Nah, jadi sikap apa yang terlihat dari tayangan video tadi? Silakan, Bang. Mereka membacakan doa sebelum membaca Alkitab dan menyanyikan rohani. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Yang pertama, apa? Lihat tadi, tayangan yang pertama sekali yang ditayangkan itu apa? Dia tidak lulus. Iya, dia tidak lulus ya. Nilai apa? Ulangannya rendah, hanya 55. Itu akibat apa? Iya, malas belajar ya. Tidak berdoa sebelum dia belajar. Kemudian yang kedua, apakah semua tindakan dalam video tersebut sudah mencerminkan iman Kristiani? Sudah. Yang sudah dibacakan tadi sama Mas Yanus tadi. Itu apa tadi, Bang? Mereka membacakan doa sebelum membaca Alkitab dan menyanyikan rohani. Oke ya. Jadi sebelum membaca Alkitab itu mereka apa? Berdoa. Setelah berdoa mereka bernyanyi. Jadi sudah tampak ya, sudah tampak sekali ya, mencerminkan iman Kristiani mereka. Sebelum kita melakukan kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu harus apa? Diawali dengan apa? Doa. Agar semuanya apa? Diberkat oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga ya, apa akibat dari tindakan yang tidak sesuai dengan iman? Apa? Berdosa. Berdosa. Karena apa tadi? Tidak melakukan hal-hal yang baik. Jadi dari tayangan video tadi yang kita lihat ya, banyak sekali yang dapat kita pelajari ya, bahwa saat kita menjadi seorang pelajar saat ini harus dengan bersungguh-sungguh belajar ya, belajar dengan baik, tidak lupa berdoa agar apa? Nilai kita menjadi baik ya. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kalian mengerjakan ya tugas ya, kita mau membaca kitab suci terlebih dahulu. Silakan yang bawa Alkitabnya, kita buka kitab sucinya ya. Surat Yakobus. Dari Yakobus tadi mengatakan iman tanpa perbuatan akan mati. Kemudian iman itu harus tampak ya, harus tampak dalam tindakannya nyata ya. Contoh dari perbuatan nyatanya dari iman itu, yang pertama apa? Membantu sesama. Apalagi harus jujur. Kemudian apa lagi? Mengasihi. Kemudian peduli kepada siapa? Kepada sesama. Kemudian kasih juga sebagai inti dari apa? Dari iman. Yang pertama apa? Mengasihi Allah. Setelah itu apa? Dan sesama adalah inti dari iman Kristiani. Kemudian kasih, yaitu diwujudkan melalui apa? Doa, ibadah, dan pelayanan. Anak-anak tadi yang dikasihi dalam Tuhan, setelah kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian ya, memberikan kalian tugas KPD yang harus kalian kerjakan bersama-sama. Ini sudah kelompoknya ya. Nih. Nah, ini yang KPD-nya. Ayo silakan dikerjakan.
Sudah Bu. Oke, silakan kelompok 1 dulu maju. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang mewujudkan iman Kristiani. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mas Samuel. Perkenalkan, nama saya Alex Dion Najari. Perkenalkan nama saya Rizal Nantapia. Perkenalkan nama saya Viola Kristiani. Perkenalkan nama saya Yanti. Baik, itu perkenalan dari kami. Kami akan mempresentasikan, kami akan menjawab apa yang dimaksud dengan mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari berarti hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus melalui sikap, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Tuhan. Contohnya, seorang siswa tetap berkata jujur kepada guru meskipun berisiko mendapat nilai rendah karena percaya bahwa kejujuran adalah kehendak Tuhan. Cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari: berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, bersikap jujur dalam ujian dan tugas sekolah, mengasihi dan menghormati sesama tanpa membeda-bedakan, menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Hanya itu presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Sebelum mempresentasikan tugas kami akan memperkenalkan diri pertamanya. Perkenalkan, nama saya Stromilo Marcelo. Perkenalkan nama saya Fiola Kristiani. Perkenalkan nama saya Femi Martiani. Di sini saya akan membacakan pertanyaannya. Mengapa sikap kasih dan kepedulian penting sebagai wujud iman Kristiani? Jawabannya, kasih dan kepedulian penting karena Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi seperti Ia mengasihi manusia. Kasih menunjukkan iman yang hidup dan nyata dalam perbuatan, bukan hanya dalam perkataan. Contoh, menolong teman yang sedang kesulitan belajar tanpa mengharapkan imbalan. Caranya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, membantu teman yang kesulitan, menghibur teman yang sedih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mau berbagi dan dengan orang yang membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Viola. Perkenalkan, nama saya Valencia Kurniawanti. Perkenalkan, nama saya Fredrik Daniel. Perkenalkan, nama saya Jody Pagi. Perkenalkan, nama saya Francis Pagi. Saya akan menjelaskan bagaimana iman Kristiani dapat diwujudkan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Iman Kristiani diwujudkan dengan menjadi teladan yang baik, menjaga sikap serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang damai, rukun dan penuh kasih. Contoh, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan rumah bersama warga sekitar. Cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari: mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati guru dan orang tua, berperilaku sopan dan bergaul. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Baik, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, setelah kalian mempresentasikan semua hasil kerja kelompok kalian, ya, Ibu akan menegaskan kepada kalian Alkitab dari surat Yakobus, ya. Yang punya kitabnya, tolong dilihat kembali. Kita lihat ayat yang ke-17 ini. Berbunyi apa? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan,
iman itu pada hakikatnya akan mati. Jadi dari hasil kerja kelompok kalian semua di sini sangat luar biasa pada hari ini. Semoga saja kalian dapat menyatakannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, mari kita pamit berdiri dengan apa-apa ibu ya. Tepuk tangan, siku tepuk lengan. 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 Oke, terima kasih. Silakan duduk. Setelah pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian ya. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Gembira. Oke, luar biasa sekali ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Kemudian apa yang kalian sukai dari materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini tentang mewujudkan iman Kristiani? Apa? Bagian mananya? Ya, silakan. Tentang doa. Oke, tentang doa. Ya, kenapa tentang doa? Karena kita sebagai umat Kristiani, ya, jadi doa itu adalah sumber kekuatan bagi kita semuanya. Apa yang menjadi hambatan dan halangan kalian pada saat ini dalam proses pembelajaran? Ada tidak? Tidak ada. Oke, syukur kepada Tuhan ya kabarnya. Nah, kemudian apakah ada yang perlu kalian pahami tentang pembelajaran kita pada hari ini? Boleh disampaikan atau ditanyakan lagi kepada Ibu. Ada? Tidak ada. Oke, baik ya. Luar biasa sekali hari ini. Anak-anak, setelah kita mempelajari mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi Ibu punya tugas untuk kalian di rumah ya. Nah, tugasnya untuk di rumah, silakan kalian tulis, kalian buat 5 contoh perbuatan yang menunjukkan sikap dalam mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu perlu dikerjakan ya di rumah ya. Pertemuan kita berikutnya nanti dikumpulkan. Ibu mau mengatakan kepada kalian pada hari ini kalian sangat luar biasa sekali, anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Semoga dari pembelajaran pada hari ini, dari iman kalian semakin bertumbuh dan berkembang dengan adanya pembelajaran ini ya. Jadi bukan hanya kalian dengarkan, tapi harus kalian apa? Resapi dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ya, anak-anak perlu didengarkan semuanya. Jadi, untuk mewujudkan iman Kristiani kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bukan hanya melalui omong-omong saja, perkataan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakannya nyata ya, harus sesuai dengan iman yang kita miliki. Kita tahu bahwa kita mengimani Tuhan Yesus, tapi bagaimana caranya? Tadi dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan yang ada dalam 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja ya. Dan tidak kalah baik dan sempurnanya itu kita harus mau mengampuni apa? Sesama. Bagaimana cara menunjukkan iman di rumah? Saya Bu. Silakan. Jawabannya taat dan berdoa. Oke, taat dan berdoa. Kita berikan tepuk tangan. Kemudian sikap apa yang mencerminkan iman kalian di sekolah? Silakan Bang. Jujur dan disiplin. Oke, jujur dan yang terakhir, apa contoh iman kepada sesama? Silakan. Saling menolong. Oke, saling menolong. Kita berikan tepuk tangan. Anak-anak yang Ibu kasih
Sudah? Selesai. Sebelum kita mengakhirinya, kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa, mari kita tepuk tangan untuk kita hari ini. Nah, mari kita mau berdoa. Silakan satu orang tolong pimpin doanya. Berdoa dari orang berdiri. Mari kita terkait di kita dengan tanda kemuliaan Kristus dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami berterima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Semoga kami semua dapat mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi berkat bagi sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih.